on the table, set my keys by the door. All these fortune and fables, I don't think they need us no more. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, nih alhamdulillah aku baru sampai banget di Bandung dan aku mau ketemu sama Mbak Rike. Nah, jadi Mbak Rike adalah ibu yang kemarin sempet kehilangan anaknya dikarenakan sama bapak kandungnya. Dan katanya udah clear. Kemarin kan sempet ke Polsek Bekasi dikarenakan lokasi suaminya itu di Bekasi, jadi prosesnya di sana. Aku nggak tahu ini sampai mana prosesnya karena si Mbak Rikanya juga nggak cerita sama aku. Jadi ini aku mau datang dan mau menanyakan perihal laporan yang waktu itu untuk suaminya karena telah menjual anaknya seharga 15 juta dan atas laporan juga yang kemarin dicabut atas Bu Ipeh, kan udah clear ya masalahnya. Tapi kalau mantan suaminya ini aku nggak tahu nih seperti apa, jadi kita langsung tanyain aja. Terus untuk kalian yang lupa sama videonya, ini videonya. Pelan-pelan ya, ngomongnya pelan-pelan. Istighfar. Dari 2 bulan yang lalu ditahan-tahan gitu teh. Sabar, harus nyari kemana teh? Ini kemarin Pak. Nggak ada Mbak, kalau Mbak emang ada itikat baik, seharusnya dari awal kenapa Mbak blokir kontak saya Mbak? Kenapa tunggu viral dulu baru Mbak kayak gini? Gini Mbak. Nah itu dia, jadi aku juga nggak nyangka kalau videonya juga viral gitu. Banyak banget yang komen dan bermacam-macam argumentasi dan komentar. Ya namanya juga hidup ya, nggak semuanya sama, tapi menjadi pelajaran juga untuk kita lebih berhati-hati untuk para orang tua, karena belum tentu suami atau istri yang kita berpikir bisa melindungi anaknya tetapi malah tega memberikan terhadap orang lain. Jadi tetap waspada dimanapun itu dan kapanpun itu, ikutin terus. Panas banget. Ini lebaran hari ketiga. Lebaran hari ketiga, tapi kita sudah melalang buana. Dikarenakan ya sekalian kita mau menyelesaikan dan bantu orang di sini juga. Gitu. Jadi kenapa enggak untuk klarifikasi Ibu Rike karena dibutuhin banget. Endingnya seperti apa? Aku nggak tahu sama sekali nih. Gitu. Karena nggak menghubungi aku Mbak Rikenya. Terakhir itu Mbak Rike ke Polsek, akunya ada urusan jadi aku nggak bisa dampingin, tapi Bu Rike didampingi sama tim dari kita gitu. How I wish that things could change, but I'm not 19. I'm not. Assalamualaikum. Halo. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Oh udah sembuh ya ininya ya? Udah alhamdulillah, lumayan kering teh. Ini kenapa? Iya ini bekasnya teh. Oh bekasnya. Ayo teh duduk teh. Iya. Nah apa kabar Mbak Rike? Alhamdulillah baik teh. Oke. Nah kemarin itu kan aku nggak bisa pendampingan di Polsek ya? Polres. Oh Polres ya. Nah gimana? Udah cabut laporan teh. Cabut laporan Udah. untuk Bu? Untuk Mbak Ipeh. Untuk Mbak Ipeh. Terus juga kan aku nanya kalau untuk Andri gimana kan. Ternyata kalau misalnya aku lanjutin Mbak Ipeh ikut kena juga. Gitu. Jadi dua-duanya udah aku cabut. Gitu. Ya, terus? Tapi aku minta kayak perjanjian gitu hitam di atas putih. Oke. Terus akhirnya? Mau Andrinya. Mm-mm. Gitu.
Ya udah gitu aja. Udah Teh, ketemu? Udah ketemu sama Andri? Udah kemarin kan dia kesini nengok anak-anaknya. Mm-mm. Heeh. Terus pengen bawa anak yang pertama tapi sama aku nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Udah semua udah baik-baik, dia udah ketemu juga. Apa yang diomongin kemarin? Minta maaf aja ke dede yang ini, katanya kayak gitu. Udah nggak ada lagi yang diomongin, cuman kesini nggak lama pulang lagi gitu. Nangis dia? Nggak ada nangis. Nggak ada nangis? Nggak sama ada sekali? nangis, nggak ada nangis. Nggak ada rasa penyesalan dia? Nggak ada sih, nggak ada ngomong nyesel gitu, nggak ada teh, cuman minta maaf aja, cuman minta maaf biasa aja gitu teh. Jadi nggak merasa bersalah kalau udah ngasih anaknya sama orang lain? Nggak bilang gitu sih teh, dia nggak bilang apa-apa, cuman minta maaf ke Arsi aja, maafin ayah ya Arsi, udah habis itu. Gitu aja. Nah jadi endingnya gimana mbak ini? Endingnya udah cabut laporan aja teh. Jadi nggak ada tindak tegas dari kepolisian tentang Nggak dia ada. sudah menyerahkan anaknya terhadap orang lain? Nggak ada sih teh, kemarin kan kataku gimana nih pak, masa iya Andri lolos gitu aja, kataku kan kayak gitu. Terus kata polisinya kayak gini, kalaupun mau ditindaklanjutin juga si Mbak Ipehnya ini juga ikut kena lagi dan nggak bisa cabut laporan, katanya kayak gitu. Soalnya kan mau gimana pun tetap salah Andri sama Mbak Ipe ini, katanya kayak gitu, karena kan adanya transaksi. Kalau misalnya Andri doang kita lanjutin itu nggak bisa, katanya kayak gitu. Makanya juga aku bingung juga kan teh kemarin itu baiknya gimana. Ya udah, aku udah setuju sama ibuku, katanya udah bikin perjanjian hitam di atas putih aja, katanya kayak gitu. Isinya apa perjanjiannya? Isinya itu anak-anak gak boleh ada yang dibawa, dan untuk tanggung jawab gimana untuk anak-anak, kayak gitu aja. Terus? Udah kayak gitu aja. Andrinya udah tanda tangan? Udah tanda tangan. Jadinya kan kalau misal sewaktu-waktu dia macem-macem lagi atau gimana, kan Andrinya yang tetap kena tanpa melibatkan orang lain lagi gitu teh. Nah terus mbak, kemarin dia nggak ada bahas soal saya? Nggak ada, dia marah-marah aja sih gitu teh. Marah-marahnya? Kenapa sih harus di-up ke YouTube, katanya kayak gitu. Kataku ya nggak apa-apa kalau nggak kayak gitu. Gimana emang kamu bisa nemuin Arsi, kataku kayak gitu. Dia marah-marah karena kan orang tuanya malu, katanya gitu teh. Terus? Orang tuanya malu, dia juga malu, katanya. Gitu. Terus ada orang tuanya untuk nemuin kamu atau Nggak ada minta sih, maaf? nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada nanyain cucu-cucunya juga nggak ada. Udah jelas anaknya melakukan kesalahan, Iya. tapi nggak ada. Iya, Minta bahkan maaf. yang pas kemarin kita ke rumahnya itu ya teh ya, ternyata besoknya itu Andri dan ibunya itu malah ke Banten, mereka tuh malah ketemu, tapi kan nggak ada kabar ya teh ke kita. Nah ternyata mereka itu besoknya itu ke Banten gitu, tapi kan dia Nggak bilang, dikabarin? iya kan teteh bilang kalau misalnya ketemu Andri tolong kabarin ya pak. Ini enggak, kan nggak ada kabar. Mereka malah ke Banten. Ya udahlah, kataku. Ini sangat disayangkan sih, padahal bapaknya adalah kiai ya? Enggak kiai, Ustadz. tapi ngerti agama sih. Iya. Katanya sering dakwah ya? Iya. Tapi ya itu nggak ada itikat baik atau adab manusia yang baik menyelesaikan masalah gitu. Harusnya kan kalau tahu agama, tahu harus menyelesaikannya seperti apa, karena kan yang mulainya kan awal baik-baik, gimana ya mbak ya, masa sesudahnya digituin aja. Iya, gitu. maksudnya kan nggak ada omongan apapun gitu kan. Kesini pun enggak, padahal kalau mereka kesini pun nggak apa-apa gitu. Kalau ada itikat baik gitu. Enggak kok, kemarin aja ketemu sama Andri tuh di luar, nggak di sini. Nggak di sini karena kan ibuku udah nggak mau gitu. Cuman kalau aku tuh kasihan anak-anak gitu teh. Kalau aku mau samanya gitu, kasihan. Nah terus ini hubungan mbak gimana sama Andri? Nah, untuk kedepannya udah nggak mau sih teh. Udah nggak mau? Nggak mau, udah nggak bisa. Terus nanti Maunya sih udahan aja teh, cuman belum ada omongan aku ke Andri. Andri bilangnya iya aja gitu.
Jadi belum ada keputusan seperti apa? Belum, aku kemarin udah bilang gimana urusin surat cerai dalam 2 bulan ini. Dia bilang kayak gini, iya aja, nggak ada omongan apapun ke dia. Kan Mbak juga udah ditalak kan? Iya, udah ditalak. Berarti secara agama harusnya udah selesai. Iya, udah selesai. Cuman mauku tuh mau yang jelas gitu teh, biar nggak kayak gini terus. Tuh. Nah, terus komunikasi sekarang lancar sama Kurang sih teh, paling cuma nanya anak-anak aja. Kalau komunikasi gitu, kalau komunikasi nanya anak-anak sih masih ku jawab, aku jawab. Oke. Nah, terakhir Mbak lihat YouTube aku yang sama Mbak Ipe. Responnya gimana? Kan banyak antri yang ternyata bohong ya. Iya. Bahkan yang aku kagetnya disuruh berbohong Mbak Ipehnya itu. Sempat ada kata-kata. Iya, kemarin kan chat. aku bahas ke Andri tuh teh. Cuman kata dia enggak kayak gitu. Cuman kan aku udah tahu ya dia kayak gitu, jadi bingung gitu mau percaya ke siapa. Jadi yang kita, oh iya udah setuju nih ya. Terus saya udah percaya kan, ya namanya saya nggak ngerti dia kan, saya percaya aja. Terus sampai Mbak Rika bilang, yakin nggak gitu, karena lebih mengenal kan istrinya ketimbang saya ya. Udah total berapa kenal sama dia? Total berapa tahun? Udah mau 5 tahun sih teh. Oh, 5 tahun. Nah, jadi kan lebih paham ya. Kalau kita kan yang oh ya udah gitu, dia ngomong gini kita mau percaya, apalagi kan mikirnya niat kita kan baik ya, masa iya sih enggak gitu, enggak diketemukan, kita udah mau sediakan uangnya loh 15 juta ya gitu. Tapi ternyata ya emang karakternya ya tukang bohong ya Iya, gitu. emang bukan ke aku aja sih, tapi ke yang lain banyak kayaknya deh. Banyak. Nah, terus Mbak Ipe kangen katanya sama Arsi. Suka video callan, suka video callan. Karena aku nggak mau komunikasi juga sih, teh. Maksudnya kalau dia nanyain Arsi masih kita jawab. Mau video callan, video call aja, nggak ada gimana sih. Jadi pas video call gimana Mbak Ipenya? Seneng, kangen Dede, katanya Dede di sana jangan nakal ya, gitu-gitu. Jadi aku ya jadi sedih juga. Ya? Tapi bingung mau gimana kan teh kalau kayak gitu. Ya udahlah, yang penting baik-baik aja sama Mbak Ipe gitu. Karena gimana pun kita kan sama-sama perempuan ya. Iya. Kayak Mbak Ipe ngomong sama akunya jadi ngerasa sedih banget karena ngerasain gimana mungkin penantian udah 8 tahun nggak punya anak, ketemulah sama Dede Arsi gitu, tapi ya mungkin jalannya salah gitu. Ya gimana ya, pasti kehilangan yang biasanya ada anak kecil di sana sekarang nggak ada, apalagi udah tahu kesukaan Dede Arsi, buahnya, makanan favoritnya dan lain-lain gitu. Kita juga nggak ngelarang sih teh, nggak ngelarang jangan hubungin Arsi lagi ya, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kasian, gimana pun dia kan pernah ngurus Dede Arsi. Iya, apalagi ngurusnya dengan baik banget gitu. Ini dedenya udah mau udah mau minum susu lagi? Udah mau minum susu dari pas pulang juga teh. Mau minum susu. Makanya mama bingung, katanya ini nggak doyan susu, tapi di sini nyusu terus, kata mama kayak gitu. Ini kan kemarin ke bidan ya teh, terus bidannya tuh sampai cek 2 kali berat badannya, kok umur setahun 2 bulan kok cuma 8 kilo, udah di garis waspada gitu. Soalnya pas ditinggal aku kan berat badannya tuh masih 11 kilo. Oh gitu. Di buku posyandunya kan ada masih 11 kilo, pas kemarin pulang dari Batam kaget 8 kilo gitu. Cuman dikasih air putih aja sama teh manis dan ciki-cikian ya, kan. Ya udahlah deh, biarin aja, yang penting Dede sehat, selamat, nggak kenapa-kenapa gitu. Sekarang udah mendingan segitu teh. Nah, jadi posisi Andri sekarang udah nggak tinggal sama orang tuanya? Nggak tinggal, cuman kayaknya suka ke rumah orang tuanya gitu teh. Suka ke rumah orang tuanya. Harapan kamu sama orang tuanya mau ngomong apa? Aku yakin dia nonton sih, karena update banget kalau misalnya soal YouTube mengenai Arsi dan lain-lain gitu. Mau ngomong apa? Gak ngomong apa-apa sih teh. Gak apa-apa, ungkapin aja. Ini kan yang terakhir ya gitu. Ini yang terakhir kita
mengecek situasi dan proses ya pada saat Arsy hilang. Terus alhamdulillah sekarang ketemu. Terus sekarang kemarin sempat LP-nya dicabut ya. Anggaplah ini klarifikasi terakhir. Mau ngomong apa? Ya mau ngomong kalaupun Rike punya salah ya Rike minta maaf gitu. Untuk ibu Dan bapak gitu. Maksudnya tuh nggak mempermalukan Andri. Cuman kan yang Rike ngomong tuh kenyataan. Kalaupun benci sama Rike jangan sampai ke anak-anak gitu. Apalagi ke Arsy, anak-anak kan nggak ada salah gitu teh, biar gimana pun kan cucunya. Kalau mau nengok aja ke sini, nggak apa-apa. Karena orang tuanya masih menyalahkan kenapa harus masuk YouTube gitu ya. Katanya bikin malu, katanya kayak gitu. Jadi diperjelas bahwa kenapa di YouTube, kalau nggak di YouTube nggak bakal ketemu adik Arsy-nya gitu. Gimana cara ketemu apalagi sampai ke Batang, Andrinya aja kagak tahu alamatnya gitu. Sedangkan kan dari pihak Polres juga kan perkembangannya lama gitu aja. Udah sebulan lebih loh. Bahkan kemarin pas Dede Arsy udah ketemu, pihak dari Polres cuman baru nanya mana nomor IP dan nomor Andrinya, baru sampai situ prosesnya teh. Padahal Dede Arsy-nya udah ketemu, cuman mereka belum tahu gitu. Makanya pas kemarin ke Polres bawa Dede Arsy, mereka kaget. Terus? Kaget, kok udah bisa ketemu, katanya kayak gitu. Iya. Mereka nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Nah tiba-tiba aku dateng mau cabut laporan, Dede Arsy udah ketemu. Mereka kaget. Terus gitu. bilang apa? Kok bisa ketemu, gimana gitu-gitu nanyanya teh. Terus kamu ceritain? Diceritain semua. Nah dari situ ya udah pada baik-baik semua atau kayak gitu. Karena kemarin didampingi sama semuanya dari awal juga didampingin teh sama mereka. Alhamdulillah. Makanya aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah berjasa dalam membantu kasus ini, karena jujur kalau aku bergerak sendiri nggak bisa, tapi alhamdulillah kita didampingi oleh orang-orang baik. Nggak bisa disebutin satu persatu karena banyak banget gitu. Dan sekali lagi yang nanya komentar kayak Ina ini, guys, aku mau jelaskan bahwa kasus ini tidak semudah dengan kita ngebantu orang terlantar di jalan gitu, atau kita bantu ODGJ di jalan. Beda. Kalau ini bener-bener kita fokus untuk mengecek lokasi, kita cek lokasi dulu, terus di mana lokasinya, tempat tinggalnya, kita libatkan aparat setempat, termasuk dari aparat desa ya, di Batang gitu. Terus alhamdulillah juga kalian men-share, terus dari kepolisian juga, pokoknya niat baik pasti ada aja jalannya gitu. Nah makanya aku ucapkan terima kasih banyak deh untuk semua orang yang sudah terus serta membantu Dede Arsy sampai ketemu gitu. Dan kemarin juga pas beritanya naik di YouTube Teteh ya, orang KPAI langsung pada hubungin aku gitu kan. Sebelumnya aku minta tolong sama orang KPAI, nggak direspon. Nah pas ada berita itu di YouTube baru direspon, baru pada ngehubungin lagi. Nah gitu. Jadi guys, aku mau sedikit cerita juga. Aku nggak mau sebutin dari organisasi mana, tapi yang berhubungan dengan perlindungan ibu dan anak ya. Tiba-tiba menghubungi saya menanyakan, emang kasusnya belum selesai ya? Katanya gitu. Kalau belum, sini kita bantu. Terus aku langsung, kemarin aja kita sempat minta bantuan mengenai anak yang diambil sama suaminya. Itu sempat viral juga. Orang Bekasi ya, tapi asli Batak gitu. Terus mereka berantem, anaknya diambil sama suaminya. Nah itu aja prosesnya lama banget. Karena karena itu nggak viral. Tapi kalau viral sehari aja udah selesai guys. Jadi aku nggak tahu sih. Mungkin semoga aja Indonesia akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Bukan karena viralnya, tapi lebih tanggung jawab serta menjalankan dengan hati nurani. Ya kan ini adalah tanggung jawab mereka gitu. Berhubungan dengan anak berarti KNPA dan KPAI gitu. Semoga sih harapannya itu sih aku. Jadi mau di kota mana, mau di Bandung kek, di Bekasi kek, di mana, di Jawa Timur kek, di mana, pokoknya dimanapun itu, semoga
gerak cepat untuk menangani sesuatu hal yang kalau saya bilang urgent, apalagi ini kan maaf kasusnya kan sudah menyerahkan anak loh, menyerahkan anak ke orang yang tidak dikenal. Untungnya orang yang tidak dikenal ini adalah orang baik. Coba kalau misalnya dijual lagi gitu teh. itu yang aku mau ngomong, kalau misalnya tiba-tiba Arsi ada yang ngambil, ternyata dikasih lagi ke orang Nah itu nggak yang dikenal. aku takutin juga teh, apalagi di media sosial teh kemarin itu. Nah Mbak, banyak yang komen perihal lagian ibunya kenapa pergi nggak bawa anak, gimana tanggapannya? Sebenarnya sih waktu itu mau dibawa, cuman Tidak dibolehkan. nggak dibolehin. Udah bilang, udah bawa aja salah satu, kalaupun Arsi nggak boleh dibawa, bawa salah satu kataku. Sama dia emang nggak dibolehin bawa dua-duanya. Alasannya karena aku tuh nggak kerja, jadi belum mampu ngurus anak-anak. Padahal dia juga nggak kerja ya. Enggak. Iya. Nah jadi gitu guys, yang bilang kenapa lagian ibunya suruh salah sendiri katanya nggak bawa anaknya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi Mbak Rike juga takut karena pernah dan di RT ya Mbak. Iya. Jadinya nggak berani kalau ngelawan Andri gitu, takutnya dipukul lagi dan nggak ada yang bantu itu guys ya. Kebayang nggak kalau ada trauma yang pernah kejadian secara fisik, apalagi terus mental juga, fisik dan mental, terus tiba-tiba ada masalah, diusir kan ya pergi, terus melarang tidak boleh membawa anaknya, terus harus dipaksa gitu, terus sedangkan dianya gimana rasa takutnya gitu loh guys, karena mikirnya ini kan cuma sementara ya Mbak, dan nggak ada kepikiran juga bahwa bakal diserahin ke orang. Nggak ada kepikiran gitu, masa iya sih tega gitu teh sama anak kandung. Ternyata dikasihin emang ke ada. orang pakai nominal lagi. Nah jadi gitu ya guys klarifikasinya, karena yang komen mengenai ini banyak banget, termasuk yang di fanpage aku yang di Facebook menyalahkan pihak ibu yang meninggalkan anaknya. Tuh. Mau ada yang disampaikan kan selama ini kan Polres ya, Polres dan KPAI kan tidak merespon, dan alhamdulillah kita ketemu nih ya kan, alhamdulillah 1 bulan. Nah ada yang mau dibicarakan sama mereka, mungkin lebih diperbaiki atau apa? Jangan nunggu viral dulu gitu teh. Setuju, jangan 2 bulan. Iya. Ini kan udah 2 bulan menghilang ya, laporan udah kemana-mana tapi belum direspon, sampai akhirnya masuk di YouTube kita, qadarullah, dan gak nyangka juga viral, banyak yang sayang sama Mbak Rike, banyak yang sayang sama ibu dan Arsi, sampai FYP di TikTok, tapi bukan TikTok aku, karena TikTok aku di ban, di TikTok orang lain, terus sampai viral juga di Facebook. Gak ada yang nyangka, karena niat saya benar-benar datang ke sini pertama kali, tuh aku sampai merinding. Aku niat datang ke sini pertama kali cuman untuk ini gimana caranya kasus ini dapat dibantu dengan tuntas. Karena Mbak Rike boleh bisa tahu juga ya, kerjaan saya yang saya lakukan selama ini tuntas ya, benar-benar sampai ujung gitu yang kita lakuin sampai selesai. Jadi pada saat diinfo sama sahabat Novi yang di daerah Medan, tadinya sempat nggak percaya, dan ternyata kasusnya memang benar-benar ada dan kita tanganin ini yang pertama kali. Tapi alhamdulillah selesai. Gitu. Ibu ada? Ibu lagi di rumah saudara. Oh lagi di rumah saudara. Jadi di sini ada siapa? Ada adik. Oh ada adik aja. Oke. Ya udah, ini perkembangan Arsi sehat, alhamdulillah. Terus aktif juga. Iya. Makannya udah mulai banyak. Makannya emang banyak. Emang dia, banyak? Emang Oh. banyak. Emang banyak, dia doyan makan teh. Udah bisa ngomong apa aja? Tante, mama, papa, mamam, udah alhamdulillah udah banyak teh. Oke. Nah, jadi yang terakhir Mbak, kalau misalnya yang dari Batang mau main ke sini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Boleh. Atau kita silaturahmi juga ya, main ke sana Iya, ya. insya Allah. Insya Allah nanti kita nginep di Batang, ntar biar Dede Arsi ketemu sama
Mama angkatnya, mama asuhnya yang kemarin diasuh Ibu manggilnya 2 bulan. Ibu Ipah manggilnya. Oh, udah bisa manggil ibu? Bu gitu manggilnya. Nggak apa-apa kata aku. Karena suaminya sampai nangis loh. Iya, sayang banget Sayang suaminya. banget. Jadi suaminya Bu Ipe sampai nangis dikarenakan merasa kehilangan. Aku pas ngelihatnya itu, ya Allah, gimana ya? Kita sebagai perempuan ya mau bantunya juga bingung. Ini kan nyangkut anak ya. Bener. Jadi ya serba salah. Tapi kita doakan sama-sama. Mungkin Bu Ipe nonton tayangan ini. Semoga ya Bu Ipe secepatnya mendapatkan momongan gitu. Ya kita nggak pernah tahu ketentuan yang diberikan oleh Allah, kehendak Allah. Ya mungkin tiba-tiba hamil ya, atau mungkin ada orang yang nanti percaya sama Bu Ipe untuk memberikan bayinya. Bisa aja semua terjadi. Ya. Minta doanya untuk Bu Ipe, semoga diberikan kekuatan juga, kesabaran, dan terima kasih atas semua pelajaran yang sudah diberikan gitu, karena Bu Ipe niatnya itu baik. Ya, sekali lagi karena pengen punya anak, bukan untuk memiliki seutuhnya atau ingin memanfaatkan anaknya dan lain-lain, itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi benar-benar niatnya sayang ya Mbak ya. Iya, tapi kemarin katanya sempat gak dibolehin jadi ARSI diambil. Kata kayak marah-marah, kekeh gitu, nggak boleh diambil. Cuman, gitu? Iya, cuman kakaknya Mbak Ipe bilang udah daripada urusannya sama polisi, katanya kayak gitu. Makanya kan Mbak Ipe minta laporannya dicabut, ARSI dibalikin gitu, tanpa minta uang gitu, uangnya kembali gitu kata. Oke. Alhamdulillah gitu kalau Mbak Ipe-nya ikhlas ngasih ARSI lagi ke saya, makasih gitu. Tapi sama sekali loh Mbak Ipe-nya tidak minta ganti sama Andri juga gitu loh. Kalau iya udah ikhlas. Kalau saya sih jadi Mbak Ipe, mungkin saya akan minta tanggung jawab dia. Dia kan sebagai laki-laki ya. Benar kata suaminya Mbak Ipe, minta tanggung jawab Andri. Ya tapi ya Andrinya gimana, boro-boro ngasih 15 juta ya mungkin buat diri dia aja, nggak tahu itu 15 juta udah kemana. Ya, ibunya sempat memberikan statement bilang, Mbak, kalau emang itu anak dijual, mungkin duitnya ada kali ya, beli motor-motor butut, katanya gitu. Iya, iya kan Mbak, benar di YouTube-nya. Nah, sekarang udah ketahuan kan Bu, bahwa emang bener anaknya yang sudah menyerahkan seharga 15 juta rupiah. Anak salah tuh jangan selalu dibela gitu. Aku setuju itu. Jadi gak ada tanggung jawabnya untuk anaknya kalau misalnya berbuat salah. Kayaknya aku lihat hampir ke semua anaknya begitu teh. Jadi nyalahin orang terus bisanya. Malah udah tua loh, Andrinya udah 30 ya? Udah 31. Harusnya ada rasa tanggung jawab sebagai laki-laki. Jangan kan umur 31, yang 25 tahun aja udah ada rasa tanggung jawab. Masa 31 troublemaker, suka buat masalah, nggak bisa tanggung jawab sih gitu. Udah punya anak 2 lagi gitu. Jadi semoga orang tuanya juga nih bisa lebih aware. Sebenarnya kalau saya mau lakuin bisa aja sih, nggak usah dibelur sebenarnya ya. Tapi saya kan masih ada rasa kasihan sebenarnya gitu sama orang tuanya kemarin, karena orang tuanya tuh pada saat kita datang ya welcome gitu sama kita, terus bahasanya halus nyampe ke kitanya. Jadi kita mikir ya udahlah di blur aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya kembali lagi orang tuanya juga banyak bohongnya gitu loh, banyak ngebelain anaknya gitu. Anak salah ya udah salahin aja anaknya. Gimana kek caranya, apalagi kan udah tua, diberikan rasa tanggung jawab, ya udah ini masalah kamu, selesain kamu gitu. Masa ini dikit-dikit dibela, dikit-dikit dibela. Lepas tanggung jawab gitu. Tapi katanya nggak ngebelain, tapi diumpetin gitu teh. Nah, nanya nggak uang 15 jutanya itu kemana? Ke Andrinya. Ya habis, dia kan waktu itu kan beli motor, aku tahu teh. Beli motor, cuman pas motornya dijual? Iya, pas adanya kasus ini kan aku bilang udah bikin LP ya ke Polres. Nah, nggak lama dari situ dijual. Alasannya buat kebutuhan sehari-hari waktu itu. 15 juta untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, katanya gitu teh. Emang dia nggak punya motor? Nggak punya. Pas nikah sama aku ya gitu. Dijual aja gitu terus. Kok kamu mau sama dia? Gimana ya teh, malu kalau misalnya
sampai cerai gitu. Kemarin kan mikirnya anak-anak masih pada kecil. Enggak, kamu waktu pertama kali kenal sama dia emang sosoknya kayak gimana sampai kamu yakin akan nikah sama dia? Awal-awal sih baik teh, baik udah gitu. Aku udah tahu ada masalah dia di luar sebelum nikah sama aku. Cuman kataku mungkin nanti pas nikah nggak bikin masalah terus gitu. Ternyata ya sampai bikin masalah terus gimana kataku, sampai terakhir kali kan masalah arsi itu. Jadi waktu masih pacaran sering ada masalah terus? Ada di luar yang aku nggak tahu awalnya, tapi lama-lama kan tahu ya teh gitu. Tapi kataku biarin aja, itu urusan dia, kan itu masalah sebelum sama aku, pikir aku kayak gitu. Pas udah nikah malah ngerasain gitu sendiri. Makanya kalau orang udah toksik sampai seterusnya bakal toksik, nggak bakal bisa berubah. Apalagi toksik dalam hubungan, wah sampai kapanpun malah pasangannya suka keikut-ikut tuh. Gitu, karena namanya negatif itu pasti bakal nyebar, bakal nular. Makanya saya kalau misalnya negatif-negatif saya akan keluarkan gitu, dimanapun, entah di dalam keluarga, di dalam tim, di dalam pertemanan, saya akan menjauhi itu gitu, karena nggak bagus untuk kita yang berusaha untuk menjadi positif terus gitu. Apalagi kan kegiatan saya positif, kalau misalnya ada negatif yang masuk itu akan merusak semuanya gitu. Makanya semoga kita dihindari dari negatif dalam segala-galanya, negatif berpikir, negatif berlaku, perlakuan, kata-kata dan lain-lain gitu. Nah, terus sempat ada yang komen juga, aku baru ingat, katanya adiknya itu sempat ada masalah ya. Iya. Adiknya itu tadinya katanya kan cerai ya, divorce, yang perempuan ya? Iya, ada semuanya perempuan sih. Oh ya, divorce, katanya nuduh si suaminya ini selingkuh, ternyata akhirnya si istrinya yang selingkuh sampai nikah. Ada, emang iya. Emang iya? Emang iya. Oh, jadi emang itu juga bermasalah juga? Emang iya, kayaknya dia komen kayak gitu, kayak dendam gitu, soalnya dulu dia kayak dituduh selingkuh, malah dia yang selingkuh. Oh, kamu baca komennya? Aku baca kan, disematkan sama teteh, jadi iya, dia paling atas. Aku kan orangnya kan bacain komen, mau 2000 komen aku bacain guys, aku orangnya kayak gitu. Aku baca terus aku scroll, aku soalnya orangnya penasaran. Aku takutnya gini, aku meng-up Mbak Rike, ternyata malah Mbak Rike yang salah, aku takutnya kayak gitu. Jadi aku baca baca sesama detail gitu, ternyata ada yang komen seperti itu ya. Jadi ini adalah pihak laki-lakinya. Iya. Pihak laki-lakinya pernah nikah sama adiknya Andri yang perempuan. Dituduh nih katanya selingkuh ini. Mereka divorce, cerai. Sampai akhirnya padahal yang bermasalah adalah si istrinya ya. Iya, adiknya. Adiknya. Terus ternyata menikah sama orang yang pernah punya istri gitu ya. Masih punya istri gitu. Terus jadi adalah istri kedua ini. Istri sirinya. Ya Allah. Jadi ya udahlah, kayaknya yang bekas-bekasnya yang kemarin gitu yang pernah jadi menantunya gitu ya teh. Emang bermasalah semua ya? Iya. Jadi mereka pas ada masalah aku kayak gini, mereka kaget juga kalau gitu teh. Banyak banget yang komen, banyak banget, sampai ada yang komen pernah masalah sama si Andrinya di Cibinong, ya masalah mobil. Terus sempat ada yang bilang juga ditipu masalah DP gitu, DP mobil atau apalah, banyak banget itu. Saya nggak tahu karena saya juga nggak komunikasi sama Andrinya pun tidak ada itikat baik untuk waktu itu menyelesaikan sama saya. Maksudnya yang ngomong gitu loh, teh maunya gini-gini, selesaikan tanpa kamera misalnya, kita mau kok gitu. Yang penting ya dilakuin loh, ini nggak dilakuin sama sekali. Udah segala cara kita lakuin tapi tetap nggak ada itikat baiknya gitu. Iya, orang Arsi udah ketemu gitu ya teh, WA teteh aja teh, Novi makasih ya. Iya. Maaf kemarin saya gini-gini. Nggak ada sama sekali, nggak ada gitu. Terus nanya kayak ini jadi hasilnya gimana, itu ada itikat baik 15 juta yang akan saya balikin ya, nanti saya cari dengan gimana kayak caranya, tanggung jawab gitu ya. Nggak ada guys, sama sekali nggak ada. Bahkan ini WhatsApp saya kayaknya di blok deh, soalnya udah nggak ada fotonya dia gitu. Jadi ya kalian bisa menilai seperti apa, dan berbagai macam komentar kalian itu saya baca semua. Dan banyak juga yang menyalahkan posisi Mbak Rike waktu itu marah-marah sama
Bu Ipe, tapi di satu sisi mungkin masih emosi waktu itu ya. Iya, emosi. Gitu. Kenapa sih kalau itikat baik gitu dari awal malah WA aku diblokir? Iya, gitu. nah gitu jadi kayak Kesel. gondok gitu Iya, loh maksudnya. Ini siapa sih nih orangnya? Kan waktu kemarin gitu, nah pas kemarin ketemu itu gondok, cuman pas Nggak bisa tahu nahan. ceritanya malah jadi kasihan gitu teh. Kasian gitu. Jadi mohon maaf ya kalau Mbak Rika kemarin marah-marah gitu. Terus malah kalian ngomong ini itu mohon maaf saya wakilin Mbak Rika dikarenakan ya itu sempat salah paham di blog WhatsApp-nya sama Mbak Ipe Iya, karena kan nggak ada kontak ya. nggak ada Teh. kontak gitu. Ya wajar lah namanya miskomunikasi, nah manusia pasti ada salahnya. Nah Mbak Rika juga sempat ada salahnya, jadi maafkan ya semuanya. Oke, ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak untuk yang share videonya. Iya, makasih berkat kalian share gitu, jadi Arsi ketemu masalahnya udah beres. Buat semuanya juga tim PNY, makasih. Aku nggak tahu harus ngomong apa gitu teh. Udah jalannya Allah. Iya. Ya. Itu kita posisi aku inget banget ada di Tasik. Terus dapat dapat DM itu malam. Oke, kita harus segera ke sini. Aku cancel semuanya. Cuman ketemu sama Mbak Erna ya waktu itu penyerahan donasi, langsung meluncur ke sini ke Bandung karena nggak bisa guys. Kalau buat aku apa ya, pakai feeling. Jadi menangani sesuatu itu benar-benar insting aku kuat. Ini bener nih, ini ceritanya bener, ini nggak diada-ada. Terus sampai aku nggak pakai pikir panjang, nggak nanya-nanya bukti dan lain-lain, ya udah langsung aja meluncur ke sini gitu. Tapi nggak nyampe seminggu semua tuntas ya. Iya, alhamdulillah gitu teh. Nggak nyampe seminggu. Dilancarin. Terus tadinya kita mau ke Batang hari Senin, Sabtu kita jalan. Iya, gerak cepat juga. Gerak tim cepat. Teteh. Karena nggak bisa aku kayak disuruh Senin, karena Senin aja soalnya jam kerja dan lain-lain. Udah nggak usah, Sabtu kita jalan. Gimana caranya Sabtu kita jalan, aku bilang. Makanya terima kasih banyak sekali lagi untuk TNI, Polri, Babinsa, Kapolsek, Polres setempat, pokoknya kepala desa, warga Batang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak ya. Ini klarifikasi kita yang terakhir, Mbak Rika, tapi bukan berarti silaturahmi yang terakhir ya. Kita nanti insya Allah main kesini lagi gitu. Karena ini berhubung kita juga mau ke Faiz, sama ada kita mau bantu juga di daerah Bandung, maka kita mampir gitu. Semoga menuntaskan kesalahpahaman yang kemarin-kemarin, karena udah clear semua ya Mbak, udah kita bahas tuntas ini. Dan untuk kalian, terima kasih banyak untuk doanya, terima kasih juga untuk dukungannya, supportnya, karena jujur tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa. Ini semua berkat kalian. Berkat kalian yang selalu menonton tayangan saya, berkat kalian juga yang selalu semangatin saya ketika saya capek, berkat kalian juga yang men-share videonya sampai ke Batang, sampai ke grup-grup Facebook dan lain-lain. Aduh, gak ada henti-henti saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, sekali lagi insya Allah nanti kita main kesini lagi, ketemu sama ibunya Mbak Rika karena lagi nggak ada juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.